وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Saudara sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, ada doa yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nasa minal mali wal ahli wal waladi ghairad dhalli walal mudhil. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku dalaman yang baik, dan jadikanlah apa yang nampak dariku juga baik. Ya Allah, aku mohon kepadamu sesuatu yang baik yang kau berikan kepada manusia dari harta, keluarga, dan anak yang tidak sesat dan menyesatkan. Ada dua komponen permintaan Rasulullah dalam doa ini yang memiliki makna yang dahsyat dalam kehidupan. Yang pertama, Rasulullah SAW minta, ya Allah, jadikan dalamanku apa yang tersembunyi dalam diriku ini semuanya baik. Dan jadikan apa yang aku nampakkan juga semuanya baik. Jadi diri ini ada dua dimensinya, dimensi yang tersembunyi dalaman kita dan dimensi yang kita nampakkan yang bisa dilihat oleh manusia. Ada orang secara kasat mata, Masya Allah, kita terpesona dengan kata-katanya, dengan apa yang dia nampakkan, tapi ternyata dia berhati busuk, dia bulus. Dan ini adalah manusia yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu bersandiwara bahwa apa yang dia nampakkan tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Apa yang disembunyikan tidak seperti apa yang dia nampakkan. Dan itu adalah ciri-ciri kemunafikan. Sementara orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat, orang munafik, nifaq, i'tiqadi, orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, itu adalah orang yang paling berada di dasar neraka nanti di akhirat. Bersama juga dalam keseharian, kita perlu memastikan bahwa apa yang kita sembunyikan itu juga seperti apa yang kita nampakkan. Ya, bahwa sariratuna, dalaman kita, sama dengan apa yang kita nampakkan di hadapan manusia. Dua-duanya baik. Ya. Dan biasanya yang nampak itu mewakili yang tersembunyi. Walaupun banyak juga manusia bisa bersandiwara, bisa menyembunyikan yang buruk-buruk yang ada di dalam dirinya, di hatinya, sementara ucapannya manis, perilakunya penuh dengan sandiwara dan tipu muslihat. Maka inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Ya Allah, jaga dalamanku ya Allah, hatiku ya Allah, dan jaga juga penampakan yang dilihat oleh manusia ya Allah. Jadikan kelop antara dalamanku dan luaranku ya Allah. Dan itu juga perlu kita usahakan dalam kehidupan kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apa yang kita nampakkan baik dan apa yang kita sembunyikan juga baik. Hati kita baik, perilaku kita juga baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, karuniakan kepada aku dari apa yang kau berikan pada manusia, harta yang baik, keluarga yang baik, dan anak yang baik, yang tidak sesat dan menyesatkan. Ini ada beberapa jenis nikmat yang Rasulullah sebutkan di sini. Yang pertama adalah harta. Harta yang baik itu adalah harta yang berberkah, didapatkan dengan cara yang halal dan disalurkan dengan jalan yang halal, dalam jalan kebaikan. Itulah harta yang baik. Ya.
Jadi kita minta kepada Allah bahwa rezeki kita jalannya jalan yang baik, dan cara kita menafkahkannya juga cara yang baik. Dan kita perlu mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kuatkan aku untuk mencari rezeki yang halal, dan berikan aku taufik untuk memperlakukan hartaku ini, mendistribusikannya sesuai dengan keridhaan-Mu. Dan itulah hakikat harta yang baik. Pun sama juga ketika Rasulullah meminta keluarga yang baik. Ya, apa itu keluarga yang baik? Keluarga yang saleh, yang taat kepada Allah, yang mengajak, ya, atau mensuasanakan diri kita juga dalam ketaatan. Karena kalau kita saleh, keluarga kita tidak saleh, itu juga problem besar. Makanya juga doa dalam Al-Quran juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami dari pasangan kami, dari anak-anak kami, menjadi penyebab kebahagiaan kami. Artinya, kalau kita saleh, keluarga kita juga saleh, itu adalah nikmat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena ketika circle kita atau lingkungan kita yang melingkupi kita adalah keluarga yang baik dan saleh, itu sangat menunjang kita, membantu kita untuk tetap juga berada dalam koridor kebenaran dan kebaikan serta ketaatan. Wal aqsu bil aqsu, sebaliknya juga begitu. Kalau keluarga kita bermasalah gitu ya, kita baik tapi keluarga kita bermasalah, itu menjadi beban bagi jiwa kita. Dan akhirnya juga kalau kita tidak kuat, ya, kalau kita tidak tahan banting, kita bisa terseret. Ya, kita bisa terpengaruh. Makanya secara khusus kita perlu minta kepada Allah agar circle keluarga kita adalah keluarga yang baik, yang saleh. Pun sama juga dengan anak. Ya, waladun saleh, itu perlu secara serius kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena legacy yang paling utama yang kita tinggalkan setelah kita tiada itu adalah keturunan yang saleh dan salehah. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan usaha. Dan salah satu ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah meminta secara khusus kepada Allah, ya, di waktu-waktu tertentu dan secara terus-menerus. Ya Allah, karuniakan kepada aku keturunan anak-anak yang saleh, yang itu menjadi bekalku nanti, yang aku banggakan nanti di hadapan-Mu di hari kiamat. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa ada orang di hari kiamat nanti ketika dia dimasukkan ke dalam surga, dia diberikan fasilitas, ya, dia diberikan begitu banyak hal, dan dia merasa, ya Allah, saya tidak berhak menerima fasilitas ini karena saya merasa bahwa amalku tidak sampai ke situ. Lantas Allah menjawab bahwa ini adalah doa anak-anak-Mu sepeninggal, ini adalah amal saleh anak-anak-Mu yang dilakukan. Dan engkau juga kecipratan pahala dan kebaikannya, walaupun bukan kau yang melakukannya, tapi ini adalah keturunanmu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu fasilitas yang dahsyat seperti itu. Mari kita senantiasa berusaha meniru permohonan Rasulullah SAW ini kepada Allah. Kita minta hati yang baik, dalaman yang baik, begitu pula apa yang kita ucapkan, apa yang kita nampakkan di hadapan manusia juga baik. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang baik, keluarga yang baik, dan keturunan yang baik, yang kesemuanya itu akhirnya membawa kepada kita keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.